ruang ini bisa akan menjadi konflik kepentingan nanti di saat pemilihan berlangsung. Karena semua orang pasti akan mengaku sebagai anak negari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zeki Aliwardana di acara Smart Discuss, teh dan ngopi teman hangat ngobrol pintar. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau. Beliau adalah seorang tokoh muda selaku generator generasi penggerak di Nagari yang selama ini sudah berkiprah sebagai sekretaris wali Nagari. Prode-prode sebelumnya sudah berada di badan legislatifnya Nagari. Nah, ini DPRD tingkat 3-nya ini. BAMUS, nah, gitu. Badan Musyawarah Nagari, itu kita sebut dengan DPRD tingkat 3. Tingkat 1 dan tingkat 2. Dan sekarang beliau adalah sekretaris Nagari Pilubang. Dan hari ini juga diamanahkan sebagai Ketua Pilwana Nagari Serentak di Kabupaten Padang Preman, salah satunya di Nagari Pilubang. Namanya adalah Bapak Antonius Rizal SPD. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita minta perkenalannya lebih kepada para pemirsa yang dimanapun Anda berada. Kita dengar cuplikan perkenalan di hadapan kita semua. Silakan Bapak Antonius Rizal SPD. Terima kasih banyak Bapak Zeki Aliwardana. Sekedar perkenalan, suatu kehormatan bisa diundang dalam acara hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kita semua. Nama saya sudah disampaikan yaitu Antonius Rizal. Saat ini menjabat sebagai sekretaris Nagari. Dan dalam Pilwana hari ini sesuai dengan keputusan BAMUS Nagari Pilubang, sebuah lembaga yang panitia memiliki pertanggung jawab kepada BAMUS, yang bisa mengangkat dan memberhentikan, dipercayakan menjadi ketua panitia untuk memimpin pemilihan wali Nagari Pilubang di Nagari Pilubang yang merupakan salah satu nagari dengan jumlah TPS terbesar dalam Pilwana Serentak tahun ini. Jadi itu mungkin sekitar pengenalan diri sebelum kita masuk kepada diskusi hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Antonius Rizal SPD yang telah memperkenalkan dirinya di hadapan kita semua. Bahwasanya beliau adalah panitia pelaksana Pilwana. Khusus kita undang hari ini untuk berbincang-bincang berbicara Pilwana, pemilihan wali Nagari Serentak yang diselenggarakan oleh pemerintah Padang Pariaman. Ada sekitar 29 nagari ya. Yang salah satunya adalah Nagari Pilubang. Dan ini Nagari Pilubang ini juga nagari yang cukup belum dimekarkan ya. Belum. Jadi cukup luas juga. Ini pelaksana cukup butuh energi banyak juga. Betul. Nah, Bapak Anton, kira-kira ini sebelum kita masuk beberapa hal terkait Pilwana ini, tentu kita ingin tahu dulu tahapan dari awal itu, kemudian rujukan kita untuk mengadakan Pilwana ini, bagaimana menurut Bapak Anton ini? Sebelumnya kami atas nama panitia khusus untuk Nagari Pilubang, Pilwana ini seperti yang kita sama-sama ketahui, ini adalah Pilwana Serentak kedua yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Sudah dua kali ya? Dua kali. Pertama tahun 2018, maka saya katakan ini Pilwana Serentak kedua dengan keterlibatan nagari yang terbesar kedua. Sebenarnya Pilwana Serentak pertama itu berlangsung pada tahun 2018, itu dengan peserta 74 nagari. 2018 sudah pernah juga diselenggarakan ya, dengan peraturan bupati yang berbeda. Kalau tahun 2018 kita merujuk kepada peraturan bupati nomor 23 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan pengangkatan dan pembentukan wali nagari. Kemudian hari ini kita pada tahun 2001 sampai kepada Pilwana Serentak yang kedua, yaitu 29 nagari, karena di Kabupaten Padang Pariaman
jumlah nagari itu ada sekitar 103. Jadi kalau kalkulasinya 74 ditambah 29, maka jumlahnya 103 nagari. Kemudian dalam pelwana serentak yang kedua ini di Kabupaten Padang Preman, dalam dilaksanakan sebanyak 29 nagari di 14 kecamatan. Oh, terbagi dari 14 kecamatan ya? 14 kecamatan. Iya. Kemudian dengan banyak TPS sekitar 331 TPS Di Nagari Peruang saja? di seluruh di 29 nagari. Di Nagari Pelubang yaitu 38 TPS yang merupakan TPS terbesar pelaksanaan dari 29 nagari yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian mengenai pelwana, kita tentu bicara regulasi, tentu bicara dengan pendanaan. Pelwana Pelubang menghabis anggaran yang telah kita ajukan ke pemerintah Kabupaten Padang Preman, karena sifatnya pelwana ini dananya adalah hibah kabupaten, berjumlah kalau untuk Nagari Pelubang sebanyak 186.730.000 rupiah untuk menyelenggarakan pelwana di 38 TPS di antara 330 TPS di 29 nagari di 14 kecamatan. Kemudian kalau secara dengan jumlah pemilih, kalau jumlah pemilih bicara pelwana tahun 2021 serentak ini sekitar 107.000 lebih. Itu skala kabupaten. Jumlah pemilih di 29 pelwana kita laksanakan pada hari ini. Jadi makanya pelwana ini bisa kita katakan adalah sebuah ajang demokrasi yang sebenarnya ini yang sebenarnya detak demokrasi yang sebenarnya kalau kita memahami dari konteks keterlibatan masyarakat untuk Jadi memang kami khususnya di Nagari Pelubang memang mengalami sebuah dimensi yang mungkin tidak sama dengan nagari lain. Jadi di antara 29 nagari itu ada yang TPS-nya 3, ada yang 4 dan 5, itu tentu skala tekanan atau dinamika muncul lapangan berbeda. Dan kami di Nagari Pelubang dengan nagari terbesar, alhamdulillah sampai detik hari ini, mulai dari pembentukan sampai kita hari ini telah sampai pada proses pendaftaran calon wali nagari, dan insyaallah besok tanggal 18 akan kita tutup dengan penutupan pendaftaran. Insyaallah kalau berdasarkan Perbup tidak ada regulasi mengatakan penutupan itu sampai jam 12 malam. Dalam regulasi Perbup jelas dan nyata mengatakan jam 8 WIB sampai 16 WIB. Tapi sampai detik ini karena kita memang bicara pemilihan kepala daerah, kita tentu semua pihak tentu tahu. Kita lihat KPU mungkin kalau pas akhir-akhir itu kan sampai jam 12 malam. Sampai detik ini sebenarnya aturan mengatur tidak ada. Cuma kita tentu punya kepentingan bagaimana orang yang mendaftar berterus ini banyak. Kalau itu memungkinkan, kita akan insya Allah laksanakan besok penutupan sampai jam 12 malam. Tapi itu dalam regulasi tidak kita temukan. Itu mungkin mengenai sampai detik hari ini. Ini cukup menarik nih, banyak hal yang perlu kita tanyakan. Mulai dari anggaran, ya nagari yang belum dimekarkan apakah nanti ya anggarannya berbeda-beda. Termasuk juga pemilih, termasuk juga nanti aturan jadwal penutupan pendaftaran dan pengembalian berkasnya itu. Kita mulai dari hari ini sudah sampai di tahap pendaftar sampai tanggal 18 besok penutupan. Nah, nanti tahapan berikutnya setelah ini apa kira-kira itu? Artinya agar nanti masyarakat kita di Pelubang juga tahu setelah ini tahapan apa yang dia lalui oleh para kompetitor, para kandidat. Pelubang dengan saya ulang lagi tadi jumlahnya 38 TPS. Saya lupa menyampaikan kalau bicara kabupaten itu jumlahnya 107.000 lebih. Khusus untuk Pelubang itu sekitar 10.760 untuk Pelubang pemilihnya yang akan dilaksanakan. Kemudian sampai detik hari ini tanggal 17 Juni sudah kita lakukan. Pelubang sampai 17 Juni telah mengambil formulir sampai jam 4 tadi sekitar 20 bakal calon. 20 bakal calon yang telah mengambil formulir.
Tapi yang mengembalikan pemulir dengan kelengkapan administrasi pendaftaran baru 2 calon. Baru 2 calon ya? Hari ini. Kita berharap tentu besok bagi yang nambah lagi ya, nambah lagi yang mendaftar. Besok. Ya. Kira-kira maksimalnya berapa itu bolehnya? Maksimal regulasi mengatakan di dalam Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2021 itu yang rujukan kita untuk melaksanakan pilihan hari ini. Walaupun sebenarnya Pak Zeki kita sebenarnya juga bukan dalam kerangka ingin mengatakan ini kesalahan siapapun. Sampai detik hari ini kita sudah berjalan mulai dari tahapan sosialisasi, proses sosialisasi persyaratan, kemudian kini kita sebenarnya hari ini kita menyalakan 2 proses pemilihan, 2 proses tahapan pemilihan sebenarnya. Tanggal 10 sampai 18 kita melaksanakan pendaftaran calon. Di waktu bersamaan sebenarnya tanggal 10 sampai tanggal 18 itu juga sebenarnya kita dalam tahapan pembentukan PPDP sebenarnya. Apa itu PPDP? Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Jadi PPDP ini sebenarnya makanya di kepanitiaan di Nagari Pelubang kita bentuk timnya sebenarnya 2. Jadi kalau ada masyarakat terkhusus Nagari Pelubang kalau datang ke sekretariat kami di kantor Wali Nagari cuma hanya melihat 2 orang panitia standby setiap hari karena memang 2 orang lagi khusus kita tugaskan untuk melakukan rekap nama untuk pembentukan PPDP tadi. Karena jadi ini berbagi tugas ya, berbagi tugas. Jadi harap dimaklumi itu oleh masyarakat kalau jika ada nanti di lapangan ketemu di kantor cuma 2 orang petugas ya. Karena itu memang khusus hanya untuk pendaftaran, 2 lagi memang dalam proses pembentukan PDP dan menyiapkan DP4 daftar pemilih yang nanti kalau PPDP ini sudah terbentuk pas tanggal 18, kemudian 3 hari setelah itu 19 sampai 22 Juni itu kita melakukan namanya penyerahan berkas DP4 tadi. DP4 ini apa? Jadi agar masyarakat kita dengan istilah-istilah ini kan DP4 ini sebenarnya kalau kita istilahkan ke KPU memang itu menjadi cuma di dalam perbuk sebenarnya bukan DP perbuk itu dijelaskan adalah kita memakai data pilkada terakhir. Kalau dalam KPU DP4 sebenarnya kan data dari Capil diserahkan kepada KPU kemudian diolah baru menjadi data awal. Kalau data untuk Pilwana kita memakai data pilkada terakhir. Makanya kenapa dari awal tadi kami sampaikan jumlah pemilih Pelubang sekitar 10.700 sekian. Panitia juga melakukan pendataan seperti itu. Setelah ada data mentah yang didapatkan dari KPU dilakukan verifikasi ulang ke bawah lagi untuk memastikan jumlah pemilih itu berapa fitnya. Jadi untuk yang saya sampaikan data tadi 10.700 sekian untuk Nagari Pelubang sebanyak 38 TPS dengan pengelompoknya per TPS itu minimal harus maksimalnya 500 orang. Itu adalah data pilkada terakhir. Jadi dalam perbuk ada satu pasal mengatakan data adalah data pelaksanaan pemilihan kepala daerah terakhir. Makanya kita berani menyampaikan jumlah. Nah, kemudian data itu yang menjadi rujukan PPDP turun ke lapangan. Mengecek fakta apakah data ini orangnya masih di tempat, apakah orangnya sudah pindah domisili atau meninggal dunia, apa sudah beralih fungsi status menjadi pegawai menjadi TNI, apakah ada nanti yang kemarin waktu pilkada masih 17 kurang, sekarang sudah ada penambahan lagi ya. Tapi dasar data awalnya adalah data pilkada tahun 2020 kemarin itu data. Jadi ini sebenarnya pekerjaan yang berbareng, 2 orang tim kita tugaskan untuk membentukkan PPDP sambil menyiapkan data mentah ini. Jadi dengan harapan pas pendaftaran selesai tanggal 18 penutupan, besoknya kita sudah bisa menserahkan data awal ini kepada PPDP karena 3 hari setelah datanya diserahkan kepada PPDP langsung bintek untuk turun ke lapangan. Tapi ini masukan kita sebenarnya kepada pemerintahan kabupaten ini bukan masukan sampai detik hari ini dengan segala kegiatan yang sangat padat dengan rujukan perbuk terbaru baru tahun 2021 itu kalau pun sekitar April atau Mei baru sekarang udah digunakan perbuk itu ya sudah digunakan. Kira-kira udah matang nggak ini sosialisasinya pemerintah daerah terkait perbuk itu udah bisa digunakan hari ini? Apa kenapa nggak dipakai aja perbuk sebelumnya? Ini sebenarnya mengenai sosialisasi sebenarnya dalam tahapan perbuk itu memang sosialisasi sudah
ada tahapannya. Ada yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, ada yang dilaksanakan oleh pemerintahan panitia Pilwana Nagari. Kalau yang di kabupaten, memang saya lihat hanya berbentuk baliho yang dipasang beberapa buah titik. Tetapi yang saya pribadi dan kawan-kawan yang masa kurang itu sebenarnya adalah BIMTEK untuk panitia pemilihan wali negara ini sendiri. Sampai kita bekerja hari ini, baru sekali kita melakukan pertemuan. Oh iya. Baru satu kali ya pemerintah daerah mengadakan BIMTEK terhadap panitia BIMTEK. Iya, baru satu kali. Saya rasa ini dan itu kurang ya, belum cukup kurang. Ya. Okay. Karena ini masukan juga bagi pemerintah daerah. Kita masukkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi kesepakatan kita bersama. Mudah-mudahan kalau bisa sebenarnya masukan atau BIMTEK ini minimal setiap tahapan itu mungkin dikasih BIMTEK ya. Ada BIMTEK. Jangan sampai ada kekeliruan. BIMTEK awal untuk pekerjaan sampai akhir. Iya. Jadi akhirnya kita menganalisa sendiri perbuk itu. Iya. Ini yang. Jadi artinya bisa kita menerjemahkan perbuk itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peraturan itu sendiri. Karena BIMTEK-nya kita nggak dapat. Ya. Tujuan perbuk itu bagaimana gitu ya. Oke. Baik, ini sangat menarik juga nih Bapak Anton. Tadi kita dengar ada PPDP itu dibentuk oleh panitia Pilwana itu sendiri yang komisionernya berapa? Ada 5 orang ya? 5 orang. Nah, kira-kira syarat orang direkrut untuk PPDP itu standarnya bagaimana sih gitu? Agar nanti masyarakat kita tahu dia ikut jadi PPDP atau penyelenggara di tingkat bawah gitu, di korong-korong atau bagaimana? Kalau kita bicara regulasi standarnya, Perbuk tadi, Perbuk 19 tahun 2021, yang saya juga merasa sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih dalam sebenarnya, etem-etem Perbuk, tapi kan ruang seperti itu tidak ada. Makanya di lapangan, mengenai PPDP sendiri atau panitia pemutakhiran data pemilih ini, kita melihat dalam regulasi Perbuk memang tidak ada persyaratan untuk PPDP. Oh, ada syarat. Cuma persyaratannya yang disampaikan dalam Perbuk adalah panitia berhak membentuk dan memperhentikan PPDP, dan kemudian PPDP dibentuk melalui koordinasi dengan perangkat wilayah. Dan hal ini disebut dengan wali korong. Ya? Wali korong minta masukan. Cuma masalahnya di Nagari Pilubang dari 8 perangkat wilayah itu 6 orang mengambil formulir pendaftaran. Mengambil formulir pendaftaran. Kalau dia perangkat wilayah ada 6 orang. Kira-kira perangkat wilayahnya berapa orang? Ada 8 orang. 8 orang berarti ada 8 korong ya? Iya. Tapi 6 orang mengambil formulir pendaftaran. Iya. Jadi pas perangkat wilayah mengambil formulir pendaftaran, kita menjadi berpikir seperti ini. Iya. Kalau kita minta rekomendasi dari beliau ini, politis kesannya nanti. Ini ya. Jadi ini beban bagi panitia. Akhirnya kita terjemah sendiri. Akhirnya kita tidak minta rekomendasi apapun kepada perangkat wilayah yang hari ini untuk dalam rangka pembentukan PPDP. Itu apakah kepada yang berenam itu saja atau yang 2 lagi juga begitu? Akhirnya kita putuskan untuk seluruhnya kita tidak menjaga netralitas. Kebetulan salah satu panitia Pilwana kami di Nagari Pilubang itu kebetulan salah satu anggota kita itu adalah mantan ketua PPS Nagari dalam pilkada kemarin. Jadi memang kan jarak waktu masih rentang waktu dekat, dan beliau punya kemampuan untuk melihat orang-orang yang bisa bekerja di PPDP. Berarti dia sudah punya modal itu ya? Iya. Udah modal membaca ini udah lengkap. Ini cukup menarik ini Pilubang, cukup punya tantangan panitianya dalam menyelenggarakan Pilwana karena memang ini kemelut-kemelut yang ada di lapangan. Sehingganya apakah ini wali korong itu tidak ada mengundurkan diri atau dikasih PLT-nya atau bagaimana kebijakan nanti di pemerintah Nagari? Sebenarnya persoalan perangkat wilayah, regulasi mengatur perangkat wilayah tidak perlu mengundurkan diri. Cukup cuti yang dikeluarkan oleh camat. Terhitung cutinya kapan? Apakah sejak mengambil formulir, apa sudah ditetapkan sebagai calon atau bagaimana? Kalau regulasi yang kita pahami sampai detik ini adalah saat beliau mendaftar. Oh, itu sudah ada masuk surat cutinya? Iya. Saat beliau mendaftar, karena beliau mendaftar itu berarti sudah melengkapi berkas. Berkas, jadi mendaftar, dan nanti itu juga akan berlaku cutinya langsung. Jadi kalau butuh izin tertulis dari atasannya nggak atau gimana? Rekomendasi dari camat. Oh, dari camat. Iya.
Pasti dari camat. Kemudian bagi perangkat wilayah yang telah mendaftar, ini perbedaan mendaftar dengan mengambil formulir adalah sekedar mengambil, tapi mendaftar mengambil formulir, kemudian melengkapi persyaratan, kemudian menyerahkan segala bentuk persyaratan tadi. Terhitung sejak itu, berarti perangkat wilayah tersebut atau perangkat nagari lain, tidak hanya perangkat wilayah maupun perangkat teknis lain, mau kasih atau kawan mau peserta nagari, itu sudah terhitung cuti di luar tanggungan negara. Artinya mulai saat itu kita sudah hitung beliau tidak akan menerima tetap mulai hitung hari itu ya. Itu bagi perangkat nagari ya. Ini panas juga ini. Iya. Dari 29 nagari, ini yang namanya Pilwana, jangan dikira ini Pilwana ini adem-adem ayam aja. Iya. Bisa lebih panas daripada pilkada. Gitu. Tapi memang panitia bagaimana nanti panitia bisa ini mengakomodir masyarakat, jangan terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat, karena memang masyarakat kita perlu diberikan edukasi terkait pencerdasan politik lah. Arti jangan sampai ada gesekan kita sama kita, karena memang kita akan memilih pemimpin kita di negara ini. Oke Bapak Anton, ini cukup hangat juga obrolan kita. Sebelum kita lanjut, kita karena ada teh dan ngopi, ini teman hangat ngobrol pintar ya, teman kita harus ajak ngopi dan teh dulu. Siap. Gitu loh. Katanya teman hangat, tapi ngopinya nggak ada. Oke Bapak Anton, ini kan itu yang dilakukan oleh panitia hari ini. Setelah memasukkan pendaftaran ini, kira-kira sampai keterpilihnya, sampai nanti memilih, sampai ditetapkan oleh Bamus atau ada sidang paripurna, itu kira-kira dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari tanggal ke tanggal, batasan-batasannya di mana saja tuh? Sampai di sini nggak boleh lagi mendaftar, sampai di sini tutup, sampai ini penetapan calon. Kira-kira sampai ini tahapan begitunya sejak ini sejauh mana? Bicara tahapan, seperti saya sampaikan dari awal, sebenarnya regulasinya sudah mengatur itu untuk seluruh personel nagari itu tersapa. Cuma mungkin saya lebih fokus pada poin-poin tentu yang saya rasa ini penting untuk menjadi pembahasan kita. Mengenai proses tahapan dari awal, tentu panitia ini kan dibentuk oleh panitia mulai dari tahapan sosialisasi sertifikat perintah kabupaten, kemudian pembentukan panitia oleh Bamus, kemudian nanti sosialisasi oleh wali nagari. Kini kita sampai kepada tahapan yang pendaftaran bakal calon. Besok itu ditutup. Kemudian selanjutnya kita ada namanya pembentukan BIMTEK PDP, pemeriksaan berkas. Selasa ini kalau seandainya ini terjadi sengketa dalam pemilihan Pilwana ini sampai Desember ini Pak Zeki. Oh, sampai akhir tahun ini juga sampai Desember. Tapi kalau ini panjang juga waktunya. Tapi kalau ini terjadinya hanya mungkin sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tahapan, ini sampai normal saja. Mungkin Oktober atau awal November sudah selesai. Sudah selesai ya. Makanya yang lebih menariknya dari tahapan ini adalah tahapan ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tahapan yang telah diberikan panduannya kepada kita panitia, itu bisa kita normalnya itu 6 bulan. Terhitung Mei, saat kita di BIMTEK tanggal 24 Mei sampai dengan Oktober. Itu. Tapi kalau ada sengketa sampai 8 bulan. Kemudian mengenai tahap-tahapan ini sebenarnya seluruhnya punya risiko yang berbeda. Cuma kami melihat ada beberapa buah ruang sebenarnya dalam tahap ini. Saya rasa perlu kita menjadi masukan dan perlu pembahasan agar seluruh masyarakat juga tahu. Kami ingin sampaikan dalam forum yang baik ini. Sebenarnya dalam itu ada mengatur satu hal yang sebenarnya itu yang kami rasa akan memunculkan ruang untuk terjadinya sesuatu yang kita inginkan. Apa itu kira-kira menurut ketua panitia yang dianggap rancu ya, di lingkungan khusus Pilubang ini? Ya, Pilubang. Pertama adalah mengacu kita kepada Pilwana ini. Dulu sebenarnya kita sudah pernah Pilwana di tahun 2013. Sebelumnya kita pernah Pilwana di tahun 2010. Ada yang Pilwana 2008 dulu. Cuma dulu itu aturan mengatakan sebelum Pilwana serentak kita laksanakan sudah sampai kedua kalinya hari ini dengan regulasi perbuk yang berbeda. Dulu itu kan anak nagari diperbolehkan untuk
punya hak pilih. Iya. Walaupun beliau tidak punya KTP atau kakak tidak berdomisili di negari tersebut, tetapi kalau anak negari itu pulang pas hari pemilihan, ini bisa menggunakan hak pilih. Sementara dalam Pidana Serentak tahun 2021 ini mengacu pada Perbuk 19 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan pengangkatan pemimpin oleh negari, itu DPS itu saat kita memutuskan menetapkan DPS data pemilih sementara itu, kalau regulasi tahapan itu sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20 Juli ya. Itu DPS sudah kita tetapkan. Iya. Sementara regulasi dan Perbuk mengatakan 6 bulan sebelum DPS ditetapkan, hanya orang yang bisa memilih adalah orang yang telah pindah domisili, pindah tempat tinggal 6 bulan sebelum DPS ini ditetapkan. Sementara kita aja prosesnya tidak cukup 6 bulan. Iya. Kalau hitungannya Pak Zeki, Sejak panitia dibentuk lah kira-kira. ya, kalau hitungannya adalah kalau DPS ditetapkan 15 sampai 20 Juli, kita hitung mundur ke belakang. Iya. Berarti seorang hanya bisa memilih kalau dia pindah sebelum tanggal 15 Februari. Berarti kalau dia pindah Awal tahun kemarin ya. Februari tahun ini, masih tahun ini. Kan itu Tahun ini ya. Iya. bisa dianggap dia masuk pemilih itu adalah terdaftar sebagai warga negara setempat 6 bulan sebelum DPS ditetapkan. Iya. Kalau hitungannya mundur berarti sekitar tanggal Februari. 15 Februari. Kalau ada seseorang yang pindah setelah itu, ini tidak akan kita bisa masuk ke dalam daftar pemilih sementara. Ruang ini bisa akan menjadi konflik kepentingan nanti di saat pemilihan berlangsung. Iya. Karena semua orang pasti akan mengaku sebagai anak negari. Kami berharap panitia pemilihan oleh negari, saya yakin kawan-kawan panitia pemilihan negari di 28 negari lain mungkin akan punya merasakan hal yang sama. hal sama. Maka kami menghimbau kepada pemerintah kabupaten agar sosialisasi tentang hal-hal seperti ini yang bisa membuat konflik dengan masyarakat ini agar dipertajam dan diperbanyak. Iya, dipertegas lagi. Dipertegas. Tambahan satu lagi perbedaan dengan pilkada adalah kita tidak mendengar istilah di dalam pilwana ini adalah suara tambahan. Kalau dalam pilkada kita ada mengenal suara tambahan 2,5%, di pilwana kita tidak pakai itu. Ya. Jadi artinya kalau seseorang di pilkada saat hari pemilihan datang ke TPS tidak terdaftar di DPT, kemudian membawa KTP, punya hak pilih di pilkada kemarin. Iya. Sementara untuk pilwana itu tidak diadakan itu. Tidak diadakan. Makanya surat tambahan itu tidak diadakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjelaskan peraturan ini kepada masyarakat sementara hal yang sama diperbolehkan waktunya berdekatan. Pilkada itu kan baru Desember kemarin. Iya. Berdekatan. Saya rasa ini butuh dua studi kasus ini. Saya rasa butuh penajaman sosial lebih dalam. Oleh pihak pemerintah kabupaten ya, dalam hal ini leading sektornya tentu DPMD. Iya. Atau panitia daerah namanya. Panitia daerah Kabupaten Padang Pariaman. Iya. Jadi ini cukup menarik. Kita juga ini perlu didengar juga oleh pihak pemerintah daerah Padang Pariaman. Keluhan yang seperti ini kan membahayakan pihak panitia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan warganya yang ada di lingkungan. Kira-kira Bapak Anton ini sudah disampaikan nggak kepada dinas terkait atau kepada pemerintah Padang Pariaman terkait problem yang seperti ini? Sebenarnya ruang diskusi sebenarnya ada ya? Lewat WA grup panitia pilwana serentak tingkat kabupaten Padang Pariaman. Kemudian sesekali kita juga komunikasi secara pribadi dengan panitia daerah di tingkat kabupaten. Cuma yang berbentuk bintek baru sekali. Kemudian sebenarnya dalam bintek kemarin banyak pertanyaan sebenarnya tentang itu. Cuma itu terhadap oleh Perbuk kita akan laksanakan seperti itu. Tetapi kita belum pernah sekarang menghitung skala risiko kalau ini tanpa sosialisasi yang memadai. Apa Perbuk itu terburu-buru karena kan baru 2001 nomor 19 2021 bulan itu Perbuk dilahirkan kemudian langsung digunakan sehingganya agak sedikit mungkin kurang matang ini kajiannya atau bagaimana risiko-risiko yang timbul di tengah masyarakat. Ini kan cukup aneh juga ketika masyarakat setempat ya kan pulang kampung dan dia warga di sana harus dinyatakan 6 bulan sebelumnya. Sementara yang memilih ini
yang memilih, yang mencalon nih, sepanjang warga negara. Iya. Tidak bicara domisili nih. Enggak. Orang di Jambi juga bisa datang ke sana, orang kampung yang pulang dari Jakarta juga bisa mencalon. Toh yang memilih kok dibatasi. Nah ini kan perlu juga kajian lebih dalam. Ya yang kira-kira panitia tentu hal ini menjadi keluh kesah di dalam tahapan ini. Tapi kita harap ini pemerintah juga bisa dengar. Karena Pilubang kita anggap negari yang luas itu tidak gampang mengelola masyarakatnya. Panitia tentu harus. Tapi ada enggak Bapak Anton jawaban tegas dari DPMD? Karena di BMTEK mungkin ada sudah dipertanyakan atau di grup-grup pernah dilayangkan hal-hal itu. Jawaban tegas, tertulis dan solusi. Ini. Ya. Sebenarnya kami sebagai panitia Pilwana tingkat nagari, sebenarnya dalam posisi sebenarnya sepakat sebenarnya kita dengan saya mengutip nota pembukaan dari Bapak Wakil Bupati kita yaitu Pak Rahmang. Dalam hal ini waktu kami melaksanakan BIMTEK pada tanggal 24 Mei itu mengatakan sebenarnya persoalan Pilwana ini adalah persoalan yang bisa kalau kita permudah, kalau kita ingin mempermudahnya. Ini akan menjadi sebuah, katanya ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang mudah kalau kita ingin mempermudahnya. Dan ini bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sulit kalau kita ingin mempersulit. Kami tegaskan hari ini panitia Pilwana Nagari Pilubang dengan segala risiko, karena kami adalah dengan pemilih terbesar dalam Pilwana serentak yang kedua tahun 2021 ini dengan jumlah pemilih 10.000 lebih, TPS 38. Apa yang kami sampaikan tadi mengenai DPS pemilih boleh terdaftar 6 bulan sebelum DPS ditetapkan, kemudian pemilih di saat waktu pemilihan tidak boleh menggunakan hak pilih walaupun dia tidak memperlihatkan KTP-nya. Ini sebenarnya yang sudah lama di panitia tingkat nagari kita diskusikan, tapi sampai detik hari ini kita belum menemukan bahasa lain dari panitia daerah, dalam hal ini mungkin dari DPMD atau stakeholder yang terkait. Bahasa yang kita dapat sampai hari ini, kita bukan dalam posisi menyalahkan, kita hanya ingin membuka sebuah ruang diskusi agar solusi Pilwana ini memang sebuah Pilwana yang kita impikan dan cita-citakan pelaksanaan. Menurut kita maksudnya adalah bagaimana hal-hal yang mungkin akan menjadi ruang ini mampu kita tutup dari awal. Kalau ini kita biarkan, kami sebenarnya siap saja dengan segala problem di lapangan. Cuma di nagari tentu kalau nanti konstelasi politiknya meninggi, satu orang bisa saja membawa orang lain untuk memilih. Sampai detik ini kita masih dapat satu pemahaman dari penjelasan yang sudah kita tanyakan di grup maupun secara pribadi maupun kawan-kawan dari panitia Pilwana mengajarkan, kita masih hanya berjawaban pada perbuk tanpa ruang-ruang yang lain yang bisa kita gunakan. Berarti agak baku ya? Hari ini kita satu-satunya kitab sucinya pegangnya perbuk nomor 19 tahun 2021. Itu aja ya? Dan terbatas di situ aja ya? Baru itu, belum ada solusi yang lain.